Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman di channel Sangga Syubhat TV, balik lagi bersama kita alhamdulillah pada malam hari ini di waktu Ramadan. Dan seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya ya Ustaz, kita untuk Ramadan ini kita bikin sesi pertanyaan-pertanyaan khusus Ramadan. Ya. Syubhat-syubhat terkait Ramadan Ustaz. Jadi langsung aja Ustaz. Karena tadi kita habis bukber ini, jadi saya mau nanya nih Ustaz tentang bukber Ustaz. Ada pendapat yang mengatakan bukber itu tidak ada salafnya Ustaz. Jadi gimana nih kita menanggapinya? Maksudnya buka bersama? Buka bersama itu tidak ada salafnya nih. Kita barusan bukber ini. Jadi gimana nih Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Mengenai hukum buka puasa bersama ya, itu dinyatakan oleh para ulama boleh-boleh saja ya. Bahkan sebagian ulama, misalnya Ibnu Hajar mengatakan semakin banyak orang yang bukber semakin bagus. Ya, Syekh bin Baz berfatwa, juga Lajnah Daimah berfatwa. Ketika ditanya pertanyaan ini, langsung aja nih ya, fatwa Lajnah Daimah di nomor 1500 611. Antum juga lihat ini ya. Soal, sami'tu min ba'dil ikhwati anna al-iftar al-jama'iyya akana dzalika fi syahri Ramadan atau fi siyamin nafilati bid'ah. Saya mendengar dari sebagian ikhwah ya, bahwasanya buka puasa berjamaah, apakah itu puasa di bulan Ramadan atau puasa sunnah, itu bid'ah. Padahal ada sahih ya. Apakah itu benar enggak itu bid'ah? Itu didengar di Arab. Artinya pendapat itu bukan cuma di Indonesia. Oh, itu kan Indonesia ngimpor dari Arab. Iya. Nah, kata jawaban para ulama kibar di Lajnah, la ba'sa bil iftar jama'iyyah. Enggak apa-apa itu. Berbuka puasa berjamaah secara berjamaah fi Ramadan wa fi ghairi. Di bulan Ramadan maupun di selain bulan Ramadan. Malam ya'taqid hada al-ijtima' ibadatan. Selama tidak menganggap ya kumpul-kumpul ini sebagai ibadah. Ya kan kumpul-kumpul aja. Iya. Ya kan? Begitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw usbatan." Ya, lakin in khifa bil iftari jamaiyan fin nafilati ar-riya'u was-sum'atu. Namun kalau dikhawatirkan pada buka puasa bersama, puasa sunnah. Ya. Puasa sunnah ada riya, ada sum'ah, buka puasa. Oh, itu lagi puasa sunnah tuh. Iya. Nah, itu puasa sunnah ya. Untuk membedakan mana yang puasa, mana yang enggak, baru kata para ulama kuriha lahum bidzalika. Baru dimakruhkan. Terus juga ya, harus perlu diperhatikan ada maqasid yang lainnya ya, dari maqasid syariah ini dengan adanya iftar berjamaah. Saya dahulu ya di Bekasi ya, tepatnya di perumahan Kemang Pratama saya sebut aja ya. Di situ sering diadakan buka puasa bersama. Dan di situ saya menyaksikan sendiri dulu enggak, entah sekarang gimana. Banyak orang-orang miskin ya yang mengandalkan buka puasa bersama supaya dia bisa makan. Bahkan lebihannya dibawa pulang. Kenapa? Untuk sahur. Masya Allah. Ya, jadi itu buka puasa bersama itu kalau dikatakan bid'ah nggak boleh. Ini orang-orang miskin ini gimana? Ya, sementara mereka mengandalkan bisa makan dari buka puasa bersama itu ada di bukber. Bahkan bisa buat lauk sahur lebihan dari bukber. Ya, dan hendaknya orang-orang yang terburu-buru memfatwakan buka puasa bersama ini bid'ah, nggak ada salafnya, mereka bertakwa pada Allah, jangan berfatwa tanpa ilmu. Lihat para ulama kibar tidak demikian. Lihat tuh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka buka puasa bersama. Ya, kalau disebut nggak ada salafnya, nggak semua yang nggak ada salafnya itu bid'ah. Makanya ini perlu diperhatikan nih pelajaran usul fikih, ya, agar mereka paham bahwasanya untuk berfatwa seperti ini butuh ilmu, takwa, yang ada izin bahkan bagi mereka untuk berfatwa. Demikian Bang Ainur mengenai buka puasa bersama. Apalagi nih yang kedua nih Ustaz, terkait imsak Ustaz. Imsak. Iya. Dulu sebelum kita kenal ngaji kan, kalau di TV-TV itu kalau sahur itu ada waktu imsak. Kan diingkari deh ya. Nah, untuk sekarang sepertinya juga ada pendapat yang mengatakan imsak juga tidak ada salafnya Ustaz. Apakah istilah imsak ini ada di buku-buku fikih
yang kita pelajari fikih Syafi'iyah. Iya, iya. Apakah dikenal gitu istilah imsak? Oh iya, dikenal. Kalau mereka nggak kenal ya mereka aja yang nggak kenal. Nah, jadi sedikitnya makrifat mereka jangan salahkan. Ya, pengetahuan yang mereka minim jangan salahkan. Bukan berarti yang mereka tidak tahu itu tidak ada. Ya ada. Ya, bahkan imsak ini dibangun di atas dalil. Dalil yang masyhur dari hadis Anas bin Malik ketika Anas bin Malik ya bertanya kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit kan mengatakan tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa qama ila shalah. Kami bersahur bersama Nabi. Kemudian beliau berdiri ya setelah selesai makan sahur menuju salat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya qultu kam kana bainal adzan was sahur. Berapa jarak antara adzan dan makan sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Zaid bin Sabit, ya qadru 50 ayatan. Kurang lebih sekitar 50 ayat dibaca. Berhentinya makan sahur Nabi dengan azan. Begitu. Nah, dari sini para ulama semisal Al-Imam Asy-Syafi'i, langsung Al-Imam Asy-Syafi'i di kitab beliau Al-Um, beliau mengatakan wastuhibba at-ta'anni bis-sahur ma lam yakun fi waqtin muqaribin, ya, dan dianjurkan ketika untuk ta'anni, untuk pelan-pelan, tenang makan sahur, ya, selama tidak sampai mendekati waktu yang itu ya khafu ayyakuna al-fajru tola'ah, ya, yang nanti seorang khawatir fajar telah terbit. Jangan sampai dia makan, kan nggak enak juga makan buru-buru begitu. Ya. Adzan tenang aja, masih 1 menit lagi. Makan yang pedas-pedas, terus adzan. Belum minum. Atau adzan gampang kalau adzan, kalau makan, kalau jima. Nah itu kan. Gitu kan. Nah, kalau dia jima gimana? Ya. Fa inni uhibbu qat'ahu fi dzalikal waqti. Nah, kata Imam Syafi'i, saya menyukai qat'ahu, memberhentikan makan sahur di waktu tersebut. Di waktu tadi jarak antara makan sahur Nabi dengan adzan, yaitu sampai 50 ayat kurang lebih. Ya, makanya Imam Al-Bukhari juga mengatakan ada bab, yaitu bab perkiraan berapa lama makan sahur Nabi dan sholat subuh. Nah, itu dari sini para ulama diantaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan yaitu selesainya makan sahur Nabi dan mulainya sholat subuh, ya, yaitu seorang berhenti imsak. Nah, imsak ini bukanlah alarm untuk haramnya makan minum, itu tidak, tetapi agar ta'anni, supaya kita tenang menghadapi sholat subuh. Hati-hati, jangan dipahami udah nggak boleh makan. Ya enggak, ya nggak boleh makan itu ketika sudah masuk subuh. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh jima. Ya. Artinya ketika orang yang meyakini ada imsak berdasarkan penuturan Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim, ketika dia tahu juga nih ada imsak, ulama Syafi'i juga ngajarin, dia ketiduran. Ya. Bangun, tidaklah dia bangun melainkan 2-3 menit menjelang azan subuh. Waktu imsak kan? Ya. Emangnya ada ulama yang mengharamkan dia minum, dia makan? Nggak ada. Tetap boleh, cuman supaya hati-hati. Begitu, Bang Ainul. Jadi jangan dipahami itu sebagai sebuah hal yang mengharamkan untuk makan ya. Gitu, nggak demikian. Iya. Mudah-mudahan banyak yang tercerahkan ya Ustaz. Ya, tergelapkan juga nggak apa-apa kalau ini dianggap syubhat gitu ya. Silakan aja. Tapi demikian aja ya.